Awal cerita kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Casey yang mendapat telepon dari orang misterius. Awalnya Casey tidak memperdulikannya lalu menutupnya. Tapi si penelpon misterius tersebut terus menelponnya lalu mengancam akan membunuhnya. Ternyata si penelpon misterius tersebut berada di dekat Casey, namun keberadaannya tidak diketahui. Setelah mendengar itu, Casey menjadi ketakutan dan langsung mengunci pintu. Di sini Casey mencoba untuk mengancam balik dengan mengatakan kalau dirinya telah menelpon polisi dan pacarnya akan segera datang. Eng ing ong, ternyata pacarnya Casey telah ditangkap oleh si penelpon misterius ini. Dan tentu saja Casey langsung terkejut melihat pacarnya itu. Lalu si penelpon misterius ini memaksa Casey untuk ikut bermain game berupa pertanyaan seputar film horor. Jika jawabannya benar, maka pacarnya akan dibebaskan. Pada pertanyaan pertama, Jason! That's the wrong answer. Casey salah menjawab. Dikarenakan jawabannya salah, jadi pacarnya langsung dibunuh dengan mengeluarkan isi perutnya. Lalu si penelpon misterius memberikan pertanyaan lagi, yaitu di pintu mana si penelpon misterius berada. Setelah mendengar itu, Casey menjadi tambah panik lalu mengambil pisau dan bersembunyi. Casey sempat melihat sosok misterius tersebut masuk ke dalam rumahnya, yang akan kita panggil Ghostface. Tidak lama kemudian datang orang tuanya Casey. Melihat orang tuanya datang, Casey langsung berlari mendekati orang tuanya yang belum sebegitu dekat. Tapi entah kenapa Casey malah berhenti ketika Ghostface mengetahui keberadaannya. Jadinya Ghostface berhasil menangkap dan menusuk pundaknya dan kemudian menusuk lehernya. Meski telah ditusuk lehernya, Casey masih bisa melarikan diri dan langsung berlari menuju orang tuanya yang hendak masuk rumah. Casey berteriak sekuat tenaga, tapi sayang seribu sayang suaranya tidak ada. Dan akhirnya Casey kembali disergap oleh Ghostface. Kemudian scene berpindah ke seorang perempuan bernama Sydney yang sedang membuat makalah. Tidak lama kemudian datang pacarnya Sydney bernama Billy yang secara mengejutkan hingga membuat Sydney terkejut. Tidak lama kemudian ayahnya Sydney datang dikarenakan ayahnya mendengar suara teriakan dari kamar anaknya. Di sini ayahnya mengatakan kalau dirinya besok akan ke bandara dan terbang ke Hilton selama seminggu. Billy, what are you doing here? Okay, time's up. Stud bucket. What's that? Keesokan harinya, Sydney merasa heran dengan begitu banyaknya para polisi dan reporter di sekolahnya. Kemudian secara tiba-tiba Tatum menghampiri Sydney dan langsung mengatakan Casey Becker dan Steve telah terbunuh tadi malam. Dan para polisi menginterogasi seluruh staf sekolah sekaligus para muridnya satu persatu. Sydney. Yeah, put them. How's you doing? We're fine. Thanks. Ketika jam istirahat, Sydney yang sedang nongkrong dengan teman-temannya sambil membahas tentang Casey dan Steve yang telah dibunuh. Sesampainya di rumah, Sydney menelpon Tatum meminta untuk menjemputnya. Jadi Sydney akan menginap di rumah Tatum selagi ayahnya tidak ada di rumah. Saking lamanya Tatum datang, Sydney sampai tertidur. Kemudian Tatum menelpon Sydney kalau dirinya sedang dalam perjalanan menjemput Sydney. Tidak lama kemudian telepon kembali berdering. Awalnya Sydney mengira kalau itu adalah Tatum, tapi ternyata itu adalah suara dari si penelpon misterius yang menanyakan tentang film horor favorit. Setelah mendengar itu, Sydney beranggapan kalau si penelpon tersebut adalah Randy.
Temannya Sydney yang sangat fanatik dengan film horor sampai hafal tentang segala macam teori mengenai film horor. Akan tetapi si penelpon misterius ini mengatakan kalau dirinya bukanlah Randy dan dirinya mengatakan berada di depan rumah Sydney. Dan Sydney langsung berjalan menuju beranda rumahnya dan dirinya tidak melihat siapapun. Ketika Sydney akan menutup teleponnya, tiba-tiba si penelpon misterius ini langsung mengancam akan membunuh Sydney seperti ibunya yang pernah dibunuh oleh si penelpon misterius ini. Tiba-tiba muncul sosok Ghostface sambil mengacungkan pisau. Dengan gagah berani, Sydney berhasil lolos dari pembunuhan tersebut. Dan Sydney berhasil menghubungi polisi. Ketika Ghostface tersebut hilang, tiba-tiba Billy muncul dan Sydney langsung memeluk Billy. Tapi tiba-tiba Sydney melihat HP Billy yang terjatuh dan Sydney langsung melepaskan pelukannya dan menjauh lalu berlari keluar. Nah, di sini gue beranggapan kalau Billy adalah pembunuh tadi. Oke, kembali ke cerita. Setelah di kantor polisi, Dewey menanyakan tentang keberadaan ayahnya Sydney. Dan katanya kalau ayahnya Sydney sedang berada di Hilton menggunakan pesawat. Akan tetapi Dewey mengatakan kalau ayahnya Sydney tidak terdaftar di penerbangan pesawat tersebut. Dan di sini gue kembali menduga-duga kalau ayahnya Sydney lah yang mencoba untuk membunuh Sydney. Soalnya emaknya Sydney yang bernama Lauren Prescott telah dibunuh tahun lalu. Tapi apa hubungannya dengan Sydney hingga ayahnya malah mengincar Sydney? Apa mungkin ayahnya Sydney adalah seorang psikopat yang tidak jelas? Masih tanda tanya. Oke, kembali ke monitor. Di lain sisi, Billy yang sedang diinterogasi sambil didatangkan ayahnya ini mengatakan kalau dirinya tidak pernah membunuh siapapun. Meskipun begitu, Pak Broto tetap memasukkan Billy ke dalam penjara untuk sementara waktu hingga menemukan barang bukti yang berada di dalam ponsel Billy. Kemudian Dewey mengatakan kalau kostum yang digunakan oleh pelaku pembunuhan tersebut dijual di beberapa toko seharga 5-10 dolar. Sementara itu para reporter sudah berkumpul di luar kantor sheriff. Lalu salah satu reporter top story bernama Gale Water dan si kameramennya mencari pintu belakang, yang mana sepertinya Mbak Gale mengetahui kalau Sydney akan keluar dari pintu belakang. Dan ternyata prediksinya benar. Mbak Gale langsung mendekati Sydney dan langsung mendapat bogeman mentah dari Sydney. Setelah sampai di rumah Tatum, Sydney kembali mendapat telepon dari si penelpon misterius yang mengatakan kalau Sydney telah menuduh orang yang salah. Ketika sedang sarapan, Dewey mengatakan kalau Billy telah dibebaskan karena tidak ditemukannya bukti bahwa Billy yang melakukan panggilan misterius tersebut. Sesampainya di sekolah, Sydney menghampiri Mbak Gale. Di sini, Sydney memprotes tentang buku yang dibuat oleh Mbak Gale tentang kematian ibunya, yang mana di dalam buku tersebut seorang pria bernama Cotton bukanlah penyebab kematian ibunya. Akan tetapi, Sydney tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Mbak Gale tersebut. Jadi, Sydney menuduh Mas Cotton sebagai pembunuh ibunya dan kini masuk penjara. Ketika Sydney, Tatum, dan Stu sedang ngobrol, tiba-tiba muncul seorang murid yang menggunakan kostum Ghostface yang mana itu membuat Sydney takut dan lari. Ketika di persimpangan, Sydney menumbur Billy. Di sini Billy ingin mengajak Sydney CLBK. Akan tetapi Sydney yang hatinya masih dilanda ketakutan langsung meninggalkan Billy. Hingga akhirnya Sydney masuk ke sebuah toilet untuk menenangkan diri. Tapi secara tidak sengaja Sydney mendengar dua orang yang berada di toilet ini sedang menggosip tentang dirinya. Katanya menurut analisa kesotoyan mereka ini bahwasannya Sydney lah yang telah membunuh Casey dan Steve.
Karena katanya Sydney itu menyukai Steve tapi keburu direbut oleh Casey, dan mereka menyamakan Sydney dengan ibunya yang suka selingkuh. Sydney yang mendengar itu hanya bisa diam dan berdoa dalam hati. Kemudian Sydney mendengar seseorang yang memanggil namanya. Udahlah, sampai sini dulu, lanjut ke part 2-nya.